Sabar yang tidak pernah habis. Di sebuah gang sempit di pinggir kota, di rumah kontrakan yang hanya berukuran 6x8 meter, yang catnya sudah mengelupas seperti kulit yang lelah, hidup seorang perempuan bernama Rina. Usianya baru 32 tahun, tapi matanya sudah menyimpan usia yang jauh lebih tua. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Rina sudah bangun. Bukan karena dia suka, tapi karena dia harus. Dia menyalakan kompor kecil yang sering ngadat, merebus air untuk mandi anak-anak. Kemudian ia menghitung uang di dompet kecilnya yang sudah tipis seperti daun kering. 23.000 untuk makan sehari. Itu saja. Kalau ada kelebihan 5.000, mungkin bisa beli susu bubuk untuk Sinta yang sering batuk di malam hari. Ya Tuhan, cukupkanlah, bisik hatinya setiap kali jari-jarinya menyentuh lembaran uang yang sudah lusuh itu. Suaminya, Budi, pulang malam. Badannya bau bensin dan keringat jalanan. Kadang dia hanya membawa 50.000 setelah seharian menggas motor ojek di bawah terik matahari dan hujan yang deras. Rina tidak pernah bertanya, kenapa cuma segini? Dia tahu bahwa Budi sudah berjuang. Dia melihat urat-urat di tangan suaminya yang dulu kuat memeluknya di pelaminan, kini hanya tinggal tulang dan otot yang lelah. Malam itu, hujan deras mengguyur atap seng, bocor lagi, dan bocor kembali. Rina menaruh ember-ember kecil di sudut rumah, sambil menjahit seragam Dika yang robek di bagian siku. Lampu neon berkedip-kedip, seperti hatinya yang hampir padam. Dika adalah anak Rina yang pertama. Umurnya 8 tahun, ia tidur di kasur tipis di sebelah Sinta yang baru berusia 5 tahun. Kaki mereka saling bertaut, mencari kehangatan yang entah ada di sebelah mana. Rina memandang mereka lama sekali, air matanya jatuh pelan ke jarum jahit. Dulu, aku janji di depan penghulu, aku akan menjadi istri yang baik. Tapi aku tidak menyangka baik itu berarti menahan lapar supaya anak-anakku bisa makan. Baik itu berarti tersenyum, padahal pinggang sudah sakit karena jongkok mencuci dari pagi sampai malam. Baik itu bukan berarti memeluk suami yang datang dengan tangan kosong, seolah-olah itu bukan apa-apa. Rina ingat hari pernikahannya. Budi memakai kemeja putih yang dibeli melalui cicilan. Dia berbisik di telinga Rina, "Kita akan bahagia sayang, walau cuma makan nasi dan garam." Dan sekarang, nasi dan garam itu pun kadang harus dihitung. Pagi harinya, Dika bangun dengan mata yang berbinar. "Ma, hari ini ada ulangan matematika. Aku mau ranking 1, biar mama bangga." Begitulah ucapan Dika yang mengawali pagi indah itu. Rina tersenyum, meski dadanya sesak. Dia membungkus bekal 2 potong tahu goreng dan sejumput nasi. Tidak ada lauk, tapi dia menuliskan di kertas kecil, "Mama selalu bangga dengan kamu nak, belajar yang rajin ya." Sinta memeluk kaki Rina sebelum berangkat. "Mama, jangan capek ya. Sinta sayang Mama." Rina hanya bisa mengangguk. Dan kalau dia bicara, air matanya pasti tumpah. Siang itu di pasar, seorang ibu-ibu bertanya, "Bu Rina, kok kurusan? Makan apa sih?" Dan Rina tertawa kecil. "Biasa Bu, lagi ngirit." Dia tidak bilang
bahwa semalam dia hanya makan nasi putih dengan kecap karena lauknya sengaja disisihkan untuk anak-anaknya. Dia tidak bilang bahwa dia sudah 3 bulan tidak membeli sabun mandi untuk dirinya sendiri. Cukup pakai sabun cuci piring yang diencerkan. Malam harinya Budi pulang lebih awal. Wajahnya murung dan orderannya sepi. "Aku gagal lagi hari ini," katanya pelan. Kemudian ia duduk di kursi plastik yang sudah goyah. Rina mendekat, memeluk suaminya dari belakang. Tubuh Budi kaku karena malu, tapi Rina semakin erat memeluknya. "Kamu tidak gagal, Mas. Kamu pulang ke rumah ini, dan itu sudah sangat cukup." Budi menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia menangis seperti anak kecil di pelukan istrinya. "Kenapa kamu gak pernah marah, Rin? Kenapa kamu gak pernah ngeluh?" Rina mengusap punggung suaminya yang basah dengan keringat dan air mata. "Karena kalau aku marah, siapa yang akan menjaga rumah ini? Kalau aku lelah, siapa yang mengingatkan anak-anak bahwa meski papa dan mama miskin, cinta kita tetap kaya?" Dan kemudian dia menarik napas yang panjang. Suaranya bergetar tapi teguh. "Aku capek, Mas. Sangat capek. Kadang aku ingin berteriak. Aku ingin lari. Ingin bilang bahwa aku juga manusia. Setiap kali melihat kalian tidur dengan damai, aku ingat, ini adalah pilihanku. Aku memilih kalian setiap hari, walau dengan uang pas-pasan, walau dengan tubuh yang remuk, walau dengan hati yang kadang retak. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah kecil itu ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Rina bangun lagi keesokan paginya. Seperti biasa, dia menyanyi pelan sambil mengaduk bubur untuk anak-anaknya. Suaranya serak karena menangis malaman, tapi nadanya penuh dengan kasih dan sayang. Karena itulah yang disebut cinta sejati. Bukan yang penuh bunga-bunga dan kata-kata manis, tapi tetap yang berdiri di dapur yang sempit, sambil menghitung uang yang pas-pasan, sambil tersenyum pada suami dan anak-anaknya. Seolah-olah dunia masih indah, dan di suatu tempat, Tuhan pasti sedang tersenyum melihat seorang perempuan yang biasa, yang bernama Rina, yang mengajarkan kepada kita semua apa itu arti bersyukur.